Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wilda Fuadiah dari kelas 5E dan saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 dan akan membahas tentang unit ketiga tentang pembelajaran sosial budaya ini, yaitu tentang hakikat pendidikan sosial budaya. Oke, langsung saja tanpa opening yang panjang, saya langsung masuk ke materinya, yaitu pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari sosial budaya. Oke, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, atau di bahasa Indonesia budi atau akal, dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai culture, yang berasal dari kata lain color, yaitu mengolah atau mengerjakan, dan bisa juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai kultur. Dan menurut Andreas M. Pink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Nah, tambahan, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward B., kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seorang sebagai anggota masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana, hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dapat disimpulkan, kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga, dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Dan, apa sih konsep dasar dalam sistem sosial budaya? Sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Pemberian makna konsep sistem sosial budaya dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Komponen utama dalam kebudayaan itu sendiri ada dua, yaitu kebudayaan material yang mengacu pada semua ciptaan manusia yang konkret, dan yang kedua adalah kebudayaan non-material, yaitu ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, konsep dalam sistem sosial budaya dapat dideskripsikan sebagai suatu pemikiran dan ide yang berisikan mengenai komponen-komponen membentuk kebudayaan suatu masyarakat. Nah, kita sekarang beralih ke sistem sosial. Nah, apa sih sistem sosial itu? Menurut Tatang M. Amirin, sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti 1. Suatu hubungan yang tersusun atas sebagian-bagian. Yang kedua, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Sosial berarti segala sesuatu yang beraliran dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Nah, kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dan budaya dipandang sebagai suatu sistem atau sistem sosial, yaitu suatu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Menurut Alfred L. Bertrand, suatu sistem sosial terdapat yang pertama, ada dua orang atau lebih. Yang kedua, terjadi interaksi antara mereka. Yang ketiga, mereka memiliki tujuan. Dan yang keempat, memiliki struktur atau harapan-harapan bersama yang didominasikan oleh mereka. Dalam sistem sosial,
Pada umumnya, terdapat proses yang saling mempengaruhi. Hal ini berkaitan atau disebabkan karena saling ketertarikan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Margono Slamet menyatakan bahwa sistem sosial dipengaruhi oleh ekologi, demografi, kebudayaan, kepribadian, waktu, sejarah, dan latar belakang. Nah, lalu apa saja sih unsur-unsur sistem sosial? Nah, menurut Alvin L. Bertrand ini, ada 10 unsur sistem sosial. Yang pertama, keyakinan atau pengetahuan mereka. Yang kedua, perasaan atau sentimen. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, norma. Yang kelima, status dan peranan. Yang keenam, tingkatan atau pangkat. Yang ketujuh, kekuasaan atau pengaruh. Yang kedelapan adalah sanksi. Yang kesembilan, sarana atau fasilitas. Yang kesepuluh, tekanan, ketegangan atau stress strain. Nah, lalu apa sih fungsi sistem sosial? Menurut Anki M.M. Hoopfeld, ada 4 fungsi sistem sosial. Yang pertama adalah fungsi adaptation, di mana sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua adalah fungsi goal attainment atau pencapaian tujuan yang diharapkan, yaitu tujuan individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Yang ketiga adalah fungsi integration atau integrasi, atau bisa disebut adalah kebersamaan, yaitu di mana menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya serta berperan masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan. Nah, yang terakhir adalah fungsi latent pattern maintenance, yaitu pemeliharaan pola laten. Nah, kita beralih ke sistem budaya. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem merupakan pola-pola keteraturan, kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan. Budaya sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan, dengan lingkungan hidupnya yang di dalamnya tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik, material, maupun psikologis, ideal, dan spiritual. Nah, sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya atau cultural system merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan tersebut tidak dalam keadaan lepas satu dari yang lainnya, tetapi selalu berkaitan dan menjadi suatu sistem. Dengan demikian, sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pula adat istiadat, mencakup sistem nilai budayanya, sistem norma, dan norma-norma menurut pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, termasuk norma-norma atau norma agama. Nah, fungsi sistem budaya. Fungsi budaya juga memiliki sistem, adalah untuk menata dan menetapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui pembudayaan atau institutionalization atau pelembagaan. Dalam proses pelembagaan ini, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan yang hidup di dalam kebudayaannya. Proses ini dimulai sejak kecil, dimulai dari lingkungan keluarganya, kemudian dengan lingkungan di luar rumah, mula-mula dengan meniru berbagai macam tindakan, setelah perasaan dan nilai budaya yang memberikan motivasi akan tindakan meniru itu diinternalisasi dalam kepribadiannya, maka tindakannya itu menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya dibudayakan. Tetapi ada juga individu yang dalam proses membudayaannya tersebut yang mengalami deviance, artinya individu yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan sistem budaya di lingkungan sosial sekitarnya. Oke, dan kita telah berada di penghujung video ini. Bisa saya simpulkan bahwa hakikat
pembelajaran atau pendidikan sosial budaya ini adalah kita bisa mengenali di mana sosial budaya itu dibentuk oleh sekumpulan orang atau masyarakat yang berada di suatu daerah tertentu, dan mereka memiliki norma-norma, nilai yang harus mereka patuhi, yang harus mereka jalankan, dan mereka memiliki ciri khasnya mereka sendiri untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, demikian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan juga saya berterima kasih kepada Pak Umar sebagai dosen dan juga teman-teman kelompok saya dan teman-teman kelas saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.